Bekasi ngene. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Halo. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian? Masih Baik, Pak. Oke. Masih semangat mengikuti hari terakhir. Hari ini hari terakhir untuk MPLS. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah 2 hari kemarin kita mengenal dan belajar. 1 hari Senin kita belajar apa kemarin? Pengenalan ya, dari dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang kemarin. Hari kedua, hari Selasa. Kurikulum ya, non akademik dan akademik. Hari ini nanti kalian akan belajar tentang tata krama yang ada di sekolah, terus ada tata tertib, dan terakhir nanti ada protokol kesehatan yang di sekolah. Ya, siap mengikuti? Ya. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Total partisipan sudah 82, kita akan mulai. Habis ini Pak Tarto akan menyampaikan materi Toto Kromo Basa Jawane. Ya, ini sangat penting buat kalian supaya kalian tahu nantinya ketika kita normal di sekolah, maksudnya kalian tahu Toto Kromonya seperti apa ya. Cara masuk ruangan, cara ketemu guru dan sebagainya, nanti Pak Tarto akan menjelaskan lebih detailnya. Itu ya. Siap? Siap. Oke. Siap. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Tarto nggih. Ora. Ya itu yang mahal. Ngesar dewi kan enek loro. Gambar foto dipijet, gambar rekaman radio ki dipijet. Pojok dewi. Pijet. Ya disilang, dipijet, ben aja milang. Nanti aktif ke suara. Nek disilang kan diaktifke anu. Ayan, slide ke PPT keluar. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Halo, mana ini ya? Mana ini? Pagi, Pak. Kelas 1 ada enggak kelas 1? Apa nih? Kelas 1, kelas 2 ada enggak? Ada, Kelas 3, mana kelas 3? Ada, Ada Pak. kelas 3? Ada, Kelas 4? Ada, Pak. Kelas 5 ada enggak? Kelas 6? Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesehatan sehingga pagi ini kita dapat mengikuti MPLS hari ketiga ya. Hari ketiga hari Rabu tanggal 14 Juli 2020. MPLS kalau sudah tahu ya. MPLS kalau dulu namanya MOS. Ya. Dulu namanya MOS, masa orientasi sekolah. Sekarang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Itu 3 hari. Kalau kalian masuk keadaan normal itu bisa diisi dengan membersihkan kelas ya. Membenahi ruangan-ruangan kelas ya. Karena ini masanya pandemi, ini MPLS-nya lewat Zoom meeting saja ya. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 nanti Pak Guru akan menyapa dan membuat apa ya, kayak yel itu yang nanti kalian bisa menjawabnya ya. Ini yang tampil ini bagus. Bisa oke gitu nih. Oh ya. Ya. Nanti kalau Pak Guru bilang, Pak Tato bilang salam sehat, kalian menjawab sehat selalu ya. Sambil ini mengangkat tangan kanannya, ini lambang semangat ya. Ini semangat sehat. Ya. Nanti Pak Tato akan menyapa lewat yel. Salam sehat, kalian jawabnya apa? Aku kurang keras ini ya. Mana yang lainnya, yang lainnya ya. Kalau Pak Tato bilang salam sehat, kalian menjawab sehat selalu, gitu ya. Semangat, ini semangat untuk sehat. Ya. Coba Pak Guru coba ini. Salam sehat. Mana tangannya ini? Nah, tangan kanan jangan sambil mengepal, ya. Coba kita ulang lagi. Salam sehat. Sehat selalu ya. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini ada apa ya, ada perbedaan nanti. Jadi kalau hanya kelas 1, 2, 3 kelas rendah nanti kalian cukup mendengarkan saja ya. Tapi untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 kalau memang kalian memerlukan alat tulis bisa kalian persiapkan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kalian tulis ya. Jadi bisa dicatat, dipersiapkan mulai sekarang buku atau kertas dengan alat tulis ya. Nanti Pak Tarto akan memberikan materi atau topik tata krama, tata tertib dan protokol kesehatan di sekolah ya. Untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 sudah kalian persiapkan alat tulismu? Mana ini ya? 4, 5, mana ya perwakilannya? Hah? Perwakilan 4, 5, 6 ada? Ada? Mana coba dijawab? 4, 5, 6. Ada enggak? Kelas 1 yang baru mendengar saja enggak apa, kelas 2, 3 cukup mendengarkan saja, tapi untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 kalau memang kalian memerlukan catatan silakan dipersiapkan alat tulisnya. Sudah siap belum? Anak-anak sudah siap? Siap. Siap ya? Ya. Materi hari ini atau topik hari ini tadi sudah sampaikan Pak Guru, tata krama, tata tertib dan protokol kesehatan di sekolah ya. Ini kita mulai ada tiga materi nih ya. Kita mulai dari tata krama dulu. Siapa tahu pengertian dari tata krama? Ini kelas 4, 5, 6 juga ada yang perwakilan menjawab. Apa pengertian dari tata krama? Siapa yang bisa menjawab? Coba keras lagi, siapa ini ya? Siapa ini? Oh kalian baca itu ya? Oh ya. Nih, ya. Biar sama dengan itu Pak, coba bacakan ini ya. Di pengertian tata krama adalah diambil dari 2 sukata. Yang pertama adalah tata dan krama. Tata sendiri artinya adat atau aturan atau norma.
Sedangkan krama artinya sopan, santun, atau tindakan atau perbuatan. Ya. Tadi tata artinya apa tata? Aturan. Aturan atau norma atau adat. Sedangkan krama sopan santun, tindakan atau perbuatan. Sehingga bisa kita artikan tata krama adalah suatu sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Ada enggak? Coba ada yang bisa mengulang lagi? Kalian baca itu ada, itu sudah tampil di HP kalian ya. Kalau di sini Pak Guru baca tata krama sopan santun itu adalah aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuannya adalah sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Sama saja ini pengertiannya ya. Ya. Sudah? Sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan dalam kegiatan tata krama ini terhadap Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Ini kita berandai-andai apabila kita sudah PTM. Ya. Tahu PTM? Coba tahu PTM ya? 456, coba anak kelas 456. PTM, tahu PTM? Coba tolong dijawab anak kelas 5, kelas 6. Sudah tahu PTM? Tidak tahu. Loh, kok tidak? Kelas berapa itu? Asandra kali ya? Siapa? Hah? Tidak tahu PTM? Pembelajaran tatap muka. Dengung-dengung loh ini PTM. Pembelajaran tatap muka, ya. Jadi kita ini berandai-andai kita nanti berandai seperti PTM, seperti kita sudah sekolah seperti biasa, normal ya. Ada beberapa tata krama yang harus kalian lakukan terhadap Bapak Ibu guru ya. Ini yang sudah tampil di layar HP kalian. Mungkin nanti Pak Guru akan menambah beberapa ya. Membuat seseorang disegani atau dihormati atau disenangi ya. Kemudian ini manfaatnya Pak. Coba ini Pak Tarto akan berikan beberapa tata krama yang harus kalian lakukan terhadap Bapak Ibu guru di sekolah. Apabila nanti kalian sudah kegiatan PTM tatap muka ya. Ini manfaat tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah membuat seseorang disegani atau dihormati atau disenangi. Yang kedua, kemudian hubungan baik dengan orang lain. Contohnya adalah memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kemudian dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Kaitannya dengan ini, apa yang harus kalian lakukan? Ini ada beberapa yang harus kalian lakukan. Misalnya satu, ya, ini misalnya menyapa Bapak Ibu guru saat bertemu. Ya. Ini penting untuk kalian. Jadi yang namanya menyapa Bapak Ibu guru tidak harus di sekolah. Kalian bertemu di jalan, mungkin kalian sedang jalan-jalan ke mall, ya, atau kemanapun. Kalau bertemu dengan Bapak Ibu guru, tolong diberikan salam. Ya. Kalau ketemunya pagi ya kalian ucapkan selamat pagi. Kalau ketemunya siang ya selamat siang. Kalau malam ya selamat siang. Syukur-syukur kalian bisa menyebut atau memanggil namanya. Tidak hanya selamat pagi Pak, ya, Pak siapa? Atau mungkin selamat pagi Bu siapa? Kalau kalian kenal, sebutkan lengkap. Selamat pagi Pak Agus. Misalkan ketemu di mana? Di sana di lapangan sepak bola karena Pak Agus sedang melatih sepak bola. Ya. Ketemu dengan Pak Yan, Pak Sulian di masjid.
Kalian juga menyapa selamat siang Pak Sulian. Alangkah baiknya kalau kalian menyebut dengan namanya masing-masing ya. Berikutnya adalah berbahasa yang halus kepada guru. Jadi kalian kalau berbicara terhadap Bapak Ibu guru, ngomongnya yang halus, jangan membentak-bentak. Ya. Malam. Sepertinya kalian kalau sudah kelas-kelas yang besar, ini biasanya terhadap Bapak Ibu guru kalian ngomongnya terlalu kenceng, ya. Ya, sepertinya membentak. Ya, jadi tolong, ini kalau kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru menggunakan bahasa yang halus, ya. Berikutnya adalah mentaati perintah guru, ya. Ini perintah apapun yang diberikan tentunya bertujuan baik terhadap kalian. Tidak ada Bapak Ibu guru memerintahkan barang tidak baik, itu tidak ada ya. Semua perintah yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah perintah-perintah yang baik. Tolong dilaksanakan dengan tulus hati, tulus ikhlas. Jangan berundel ya. Biasanya ini berundel. Di hadapan Bapak Ibu kalian ya, tapi di belakangnya berundel. Berikutnya adalah bersikap yang baik terhadap guru. Ya, ini ada beberapa yang ditampilkan ya. Ini bisa kalian catat mungkin kalau sempat ya. Ini Pak Guru juga punya sendiri nanti hampir sama ya, hampir sama. Bersikap yang baik terhadap guru. Jelas kalian dengan Bapak Ibu kalian harus yang baik, tidak seperti musuh ya. Jadi Bapak Ibu guru ini adalah pengganti orang kedua. Jadi kalau di rumah orang tuamu ya, itu di rumah, kalau di sekolah orang tuamu siapa? Ya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah. Nah, kalian harus memperlakukannya sama dengan Bapak Ibu baik, dengan Pak Guru juga harus baik. Karena Bapak Ibu guru sekolah adalah pengganti orang tua kedua. Berikutnya adalah tidak lewat atau lari di depan Bapak Ibu guru yang sedang berbicara atau menemui tamu. Nah ini yang sering Pak Guru lihat, ini pada waktu kalian istirahat, Bapak Ibu guru sedang menerima tamu, ada tamu, kalian nyelonong saja, ya, lari atau jalan lewat di depannya. Nah ini kurang sopan, ya, ini tidak baik. Jika kalian menghindar bisa lewat di belakangnya atau sampingnya. Jadi tidak boleh kalian nerobos di tengahnya. Pembicaraan Bapak Ibu guru dengan tamu tadi, kalian tidak boleh langsung nerobos di tengahnya. Belakang atau di samping atau perlu menghindar cari jalan yang lain. Berikutnya adalah tidak boleh memotong pembicaraan guru, bila terpaksa maka segera minta maaf. Nah ini sering juga kalian lakukan pada waktu Bapak Ibu guru sedang berbicara dengan Bapak Ibu guru yang lain, kalian sambil lewat memotong pembicaraannya. Ya ini tidak bagus, tidak baik, ini tidak sopan ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sedang berbicara dengan Bapak Ibu guru yang lain, kalian ya kalau perlu tidak usah lewat di situ ya. Jadi tidak apalagi sampai memotong-motong pembicaraan Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Ini juga tidak baik. Berikutnya, tidak memilih-milih guru atau membedakan dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajaran. Nah, ini masih sering terjadi ya. Pada anak-anak yang kelas-kelas besar, ini biasanya diingatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, itu tidak ada respon. Namun kalau diingatkan pada gurunya, dia akan takut atau takut. Sehingga ya ini yang disebut dengan memilah-milahkan Bapak Ibu guru. Jadi harusnya kalian menganggap Bapak Ibu guru semua ini sama. Ya. Jadi kalau bukan gurunya, itu kalau diingatkan biasanya kalian itu cuek. Ya. Tidak meninggalkan apa yang diperintah atau diingatkan. Namun terhadap guru kalian sendiri, kalian baru takut. Nah ini yang masih sering terjadi di kelas-kelas yang tinggi. Sudah anak-anak kelas yang rendah itu malah siapapun yang mengingatkan dia manut. Tapi kalau anak-anak yang sudah kelas-kelas 5, kelas 6 itu kalau diingatkan oleh bukan gurunya, ini biasanya tidak merespon, tidak diindahkan ya. Ini juga tolong nanti dihindari ya. Siapapun Bapak Ibu guru yang berada di Maldiaja satunya adalah gurumu semua. Jadi perlakukan sama.
Berikutnya, tidak menjelek-jelekkan guru di hadapan orang tua atau wali atau masyarakat lainnya. Nah, ini biasanya kalau terjadi apapun di sekolah, entah itu permasalahan yang kecil atau besar, ini tidak perlu kamu bawa pulang diceritakan sama orang tuamu, apalagi sama tetanggamu, tidak perlu, ya. Jadi jangan, apalagi ceritanya cerita yang jelek-jelek, menjelek-jelekan bapak ibu guru yang tadinya di sekolah kerja seperti apa, kamu ceritakan di rumah terhadap bapak ibu kalian atau orang lain, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalian harus bisa meredam. Kalau itu terjadi memang kalian melihat sendiri, tidak perlu diceritakan pada orang lain. Ya. Bahkan kalau perlu tidak ceritakan sama bapak ibu gurumu, bapak ibumu, ceritakan yang baik-baik saja, ya. Jadi ceritakan yang baik-baik tentang kegiatan di sekolah. Berikutnya adalah mengetuk pintu dan minta izin sebelum masuk ke ruangan guru atau kantor. Ini juga masih sering terjadi apabila kalian mau masuk ke ruang guru atau ruang kepala sekolah. Ini etikanya adalah mengetuk pintu dulu, kemudian beri salam, ya. Selamat pagi, selamat siang Pak. Mau ketemu Bu siapa? Perintahkan untuk apa? Biasanya ini, ya. Ini yang biasanya kalian itu ke kantor itu ya nyelonong saja, ya. Masuknya juga tidak mengetuk pintu, keluarnya juga keluar tanpa izin. Nah, ini tolong ini dipahami nih. Jadi saya ulang, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum masuk ke ruang guru atau kantor. Berikutnya, mengucapkan salam kepada bapak ibu guru yang berada di dalam kantor. Nah, siapapun yang berada di kantor guru, kalau kalian mau masuk, yang pertama tadi kalian mengetuk pintunya, kemudian beri salam. Selamat pagi Bu, saya disuruh Bu siapa untuk mengambil buku. Nah, itu contoh yang baik seperti itu. Jadi kalau kalian masuk ya tentunya memberi salam pada siapapun yang berada di dalam kantor. Berikutnya, memasuki ruangan atau kantor guru dengan sopan, tidak berlari atau membuat kegaduhan. Nah, ini biasanya kalau yang masuk ke kantor lebih dari satu anak, ini sambil guyonan, ya, sambil bercanda, sehingga kalian masuknya lupa ngetuk pintu, tahu-tahu lari, ambil buku, kemudian lari lagi tanpa izin bapak ibu guru yang berada di kantor. Nah, ini yang masih sering Pak Guru melihat, ya. Jadi kalau kalian berapapun yang masuk ke kantor 2-3 anak, tetap etika ini, tata krama ini kalian pakai, ya. Yang notok tidak harus 3-3-nya, cukup diwakilkan 1 aja. Misalkan kalian disuruh membawa buku paket yang jumlahnya banyak, tidak mungkin kalian bawa 1, kalian harus ber-3 atau ber-4, cukup diwakilkan yang ngetuk pintu, yang minta izin, yang minta cukup 1. Ya. Berikutnya menyampaikan keperluannya. Keperluannya apa? Kalau masuk ke kantor misalkan disuruh mengambil buku tema sekian, ya. Jadi, sampaikan pada bapak ibu guru yang berada di kantor, Bu, saya disuruh Bu Yeni untuk mengambil buku tema 1. Nah, karena jumlahnya banyak, maka kalian kan tidak cukup hanya 1. Kalian harus ber-3 atau ber-4, ya. Berikutnya adalah meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Kalian sudah melakukan seperti itu, terakhirnya tidak begitu nyelong pulang aja atau keluar dari kantor. Sudah ucapan salam, Bu. Sudah misalkan bukunya yang paket tadi sudah diambil, sudah cukup ya. Ucapan salam, terima kasih atau apa yang kalian ucapkan pada bapak ibu guru yang ada di kantor guru. Itu anak-anak dari contoh-contoh beberapa tata krama yang harus kalian lakukan terhadap bapak ibu guru di sekolah. Masih banyak tata krama yang lain, ya. Ya tentunya nanti ini nanti bisa terlihat pada waktu kegiatan ini berjalan normal, sekolah kita berjalan normal. Tadi sudah sampaikan Pak Guru, ya, pembelajaran tatap muka. Jadi semua ini nanti akan kalian lakukan kalau kita sudah kegiatan tatap muka. Mudah-mudahan kita berdoa saja COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar. Kalian akan bertemu dengan teman-temanmu, kalian juga akan bertemu dengan bapak ibu guru, ya.
Ada pertanyaan untuk yang tata krama, materi tata krama? Anak kelas 4, 5, dan 6, kalian bisa kalau sempat dicatat, ya. Nah, kalau tidak sempat ya tolong diikuti, ya, diikuti. Coba saya panggil lagi nih. Salam sehat. Ayo jawabnya apa? Kalau Pak Guru mengucapkan salam sehat, kalian jawabnya adalah sehat selalu, ya. Mbak, saya ulang lagi ini untuk menyemangati kalian. Salam sehat. Selalu. Ya, kurang kompak. Salam sehat. Selalu. Kita diberikan pertanyaan, Pak. Ini yang tata krama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Materi yang kedua adalah tata tertib sekolah, ya Pak. Tata tertib sekolah. Kalian persiapkan ini buat ini. Pengikutnya ini, pasukannya ini. Ada berapa Pak Gus? Ada Kak. 30 ya. Terima kasih ya yang telah mengikuti Zoom meeting ini karena batas kita, kuota kita dibatasi hanya 100. Yang tidak kebagian kuota nanti akan di share lewat grup di kelas melalui apa recording ya Pak, rekaman ya Pak Gus. Anak-anak sudah siap untuk materi yang kedua tata tertib sekolah? Sudah siap? Salam sehat. Ya. Kalau sudah kita masuk ke materi kedua, tata tertib sekolah. Untuk anak kelas 4, 5, 6 bisa kalian persiapkan alat tulis kalian. Nanti yang sekiranya penting bisa kalian tulis. Kalau tidak minimal mendengarkan, ya, minimal mendengarkan. Sambil menanti Pak Agus ini tata tertib sekolah, ya. Ini tata tertib peserta didik SD Madya 01 ya. Kalau tampilan di HP-mu ini ya, sudah bisa dilihat di layar kalian. Tata tertib peserta didik SD Madya 01 tahun ajaran 2021-2022 ya. Maksud dan tujuan Pak Yuda, tertib Pak Konrad, mengikuti Pak bergabung. kelihatan. Wajah saya terlihat di sana Pak. Maksud tata tertib ini sebelum ke maksudnya ini Pak Guru matanya dulu. Siapa tahu pengertian dari tata tertib? Yang anak kelas 4 malam ini harusnya ya. Kalian mestinya buka-buka di apa ya, Google ya. Apa pengertian dari tata tertib? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mematuhi ya, apalagi. Gak usah takut jawaban salah benar itu nanti ya, urusannya nanti. Yang penting kalian kendel dulu jawab. Apa maksud atau pengertian dari tata tertib? Mematuhi. Iya, omongnya bisa jawab ora. Ya pengertian sehari-hari kalian aja. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, terus yang lain mana? Yang lain? Ini anak putra mana ini anak putra ya? Yang putra mana ini anak kelas 5 anak putra? Peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Aku aja yang menjawab ini ya. Ini tata tertib. Pengertiannya adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Ini bersifat memaksa sehingga wajib bagi pelaksana. Ya, saya ulang. Coba, ini kalau kalian nulis ya lama ya. Dimengerti aja coba.
Jadi pengertian tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi dan bersifat memaksa sehingga wajib bagi pelaksana. Tujuannya, ada beberapa tujuan ya. Yang pertama agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua agar seseorang mengetahui